Remaja Pantai Kosta Immanuel. Siang hari ini saya percaya dimanapun kita berada, kita masih boleh diberikan kesehatan daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mari siang hari ini kita akan sama-sama beribadah. Kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Betapa Dalamnya. Tiada terselami
datangnya firman Tuhan. Kalau pujian ini berkata bukan dengan setiap kekuatan kita, bukan dengan setiap kegagahan kita, kalau kita boleh menjalani setiap kehidupan kita. Mungkin siang hari ini saya nggak tahu gitu apa yang dialami oleh setiap remaja Pantai Kosta Immanuel. Tapi saya percaya kalau kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan dalam setiap kehidupan kita, pengharapan yang selalu pasti dalam setiap kehidupan kita, di musim apapun setiap kehidupan kita, saya percaya pengharapan itu selalu ada bagi kita, dimana kita punya Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Mari kita angkat pujian ini bukan dengan kekuatan.
kasih Yesus. Siang hari ini setiap kami remaja-remajamu masih boleh ada di tempat ini Bapa. Setiap kami masih boleh diberikan kesehatan. Setiap kami Tuhan masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua cuma karena anugerah-Mu Bapa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Bapa. Penolong kami hanyalah Engkau Bapa. Setiap penghibur kami, sumber pengharapan kami hanya Engkau Bapa. Biar kiranya Tuhan siang hari ini Bapa, Engkau yang menghiburkan setiap hati daripada remaja-remaja yang ada di tempat ini Bapa. Engkau yang hiburkan setiap hati-hati Tuhan yang mungkin saat ini sedang resah. Yang mungkin Tuhan saat ini Tuhan sedang mengalami kekecewaan Bapa. Tapi biar kiranya Tuhan Engkau yang terus membebat setiap hati kami. Dan sungguh siang hari ini Bapa, kami percaya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan sungguh firman-Mu yang sangat luar biasa Bapa. Firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami. Dan sungguh kami percaya siang hari ini ada pesan-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau yang terus bentuk setiap hati kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa. Biar kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini Bapa, kami setiap kami Tuhan yang ada Tuhan juga dapat Engkau Tuhan hibur Bapa. Engkau juga tolong Tuhan. Kau juga khususnya Bapa siang hari ini menolong Tuhan untuk saudari Nita Bapa yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang pimpin dia. Berikan dia hikmat dan akal budi Bapa. Agar apapun Tuhan yang dia kerjakan Tuhan. Agar apapun yang akan dia sampaikan siang hari ini dapat memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Ya, dan selanjutnya saya serahkan kepada saudari Nita untuk membawakan firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang ada. Saya percaya dimanapun teman-teman berada, semuanya pasti diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan, di hari-hari seperti ini, situasi-situasi yang kita hadapi seperti yang sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih perlindungan Tuhan tetap menyertai kita. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua hanya karena kasih karunia Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan masih tetap menopang kehidupan kita sampai saat ini. Masih kita tetap ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat pengurus remaja yang memberikan saya kesempatan. Kita langsung saja kepada firman Tuhan. Mari teman-teman kita buka di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya adalah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Di sini ada pertanyaan. Di saat-saat seperti ini, siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Apalagi seperti situasi yang kita hadapi sekarang ini. Berbahagialah orang yang berharap hanya kepada Tuhan, karena mereka akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita hanya mau berharap mengandalkan orang-orang yang mungkin kita anggap mereka layak untuk kita andalkan. Maka teman-teman, jangan harap bahwa selamanya mereka akan tetap bisa untuk kita andalkan. Apapun yang ada di dunia ini, sehebat dan sekuat apapun kuasa yang ada di dunia ini, tetapi ketika kita hanya bergantung kepada mereka, hanya menaruh pengharapan kita kepada mereka, maka kita siap-siap untuk kita dikecewakan. Oleh karena itu, kita harus selalu mendengar firman Tuhan, taruh di dalam setiap hati kita, agar firman itu selalu menopang kita, agar kita tahu siapa sumber pengharapan kita yang perlu, yang layak untuk kita andalkan, yang layak untuk kita harapkan di dalam kesesakan kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam
Ibrani pasal 11 ayat 1 di sana berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pengharapan, pengharapan itu saling berkaitan dengan iman. Karena orang akan memiliki pengharapan hidup ketika dia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan, maka kita tidak memiliki pengharapan. Karena pengharapanlah yang akan membangkitkan gairah kita, semangat kita, sukacita kita, untuk kita berjuang sampai kita mencapai segala sesuatu yang kita harapkan. Entah itu masa depan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita harapkan ke depan, itu akan kita capai ketika kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, ketika kita hanya berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan dengan menjadi sumber pengharapan kita, maka apapun keberadaan kita, apapun kondisi kita, kita tidak akan pernah kecewa. Dalam kita berharap kepada Tuhan, bukan jalan kita mulus, bukan kita tidak mengalami yang namanya masalah, bukan kita seperti kapal yang ada di lautan yang lautnya hanya begitu tenang. Tapi ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, meskipun ada cobaan, meskipun ada tantangan dan rintangan yang begitu berat, tetapi satu hal yang mengingatkan kita pada saat siang hari ini bahwa ketika menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan yang kita perlu andalkan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan patah semangat untuk kita memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Jangan pernah berharap kepada apapun yang ada di dunia ini. Bahkan orang tua kita pun jangan menaruh harapan kita 100% kepada mereka. Karena mereka juga manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi berharap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi untuk memberkati kita. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa. Bukan membanggakan, bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada orang tua kita. Kita berharap juga kepada mereka, karena mereka itu orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka, karena mereka itu orang tua kita. Tapi yang kita perlu tahu di sini adalah jangan 100% berharap kepada mereka, tapi berharap hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati orang tua kita. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya melalui orang tua kita. Puji Tuhan. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan, taruh di dalam setiap kehidupan kita agar menguatkan iman kita, sehingga kita akan terus beriman teguh hanya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6, kita baca secara cepat. 1 Timotius 6 ayat 17 di sana berkata bahwa 1 Timotius 6 ayat 17 di sana, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita mau banyak hal. Kita mau segala kebaikan itu datang di dalam kehidupan kita untuk kita dapat dinikmati, untuk kita nikmati. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 ini, firman Tuhan berkata bahwa peringatkanlah kepada mereka agar jangan bergantung kepada kekayaan. Jangan pernah bergantung kepada apapun yang ada di dunia ini yang tak tentu, kata firman Tuhan. Yang tak tentu berarti hari ini ada, tetapi besok akan lenyap. Makanya di dalam Yeremia di sana berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita berharap bahwa kita bisa, kita mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, mengandalkan kekayaan dunia ini, maka kita percaya semuanya itu
itu tidak tentu. Tidak tentu 100% menjamin kehidupan kita. Karena semuanya itu juga, kekuatan kita juga itu dari Tuhan kok. Segala kekayaan yang kita miliki itu juga semuanya punya Tuhan kok. Makanya, kita jangan berharap kepada berkat yang Tuhan berikan. Tetapi, berharap kepada sumber berkat. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Dialah sumber berkat. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan berharap kepada apapun yang ada di dunia ini yang tidak tentu. Karena sehebat dan sekuat apapun dia, pasti ada waktunya untuk dia mengalami yang namanya kelemahan. Berharaplah kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Berharaplah kepada Tuhan, sumber yang memiliki segala-galanya. Dan ketika kita berharap kepada Dia, maka Dia melimpahkan segala sesuatu kepada kita agar kita dapat menikmatinya. Dan kita tidak pernah kecewa dalam pengiringan kita akan Tuhan. Di dalam ayat pokok kita tadi, di dalam Ibrani pasal 6 di sana berkata bahwa pengharapan kita seperti sau yang kuat bagi jiwa. Sau dengan kata lain itu jangkar. Sau yang kuat dengan kata lain adalah jangkar yang kuat. Kalau sebuah kapal tidak memiliki jangkar di dalam kapal itu, maka ketika diterpa oleh gelombang laut, oleh angin yang kencang, oleh badai yang begitu menimpa kehidupan kapal itu, maka kapal itu tidak akan memiliki keseimbangan. Dia akan mudah untuk dihempaskan oleh badai ketika kapal itu tidak memiliki jangkar yang kuat. Karena jangkar yang kuat itu yang akan menjaga keseimbangan kapal, agar dengan jangkar yang kuat itu, kapal itu akan berlabuh dengan baik. Oleh karena itu, kapal itu sangat penting, sangat memerlukan jangkar yang kuat untuk menjaga keseimbangannya dari segala badai yang menerpa. Begitupun di dalam setiap kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan sumber pengharapan sebagai jangkar yang kuat bagi kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah batu karang yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita memiliki jangkar yang kuat sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka apapun keadaan kita, kehidupan kita di dunia ini seperti kita hidup di tengah lautan yang akan diombang-ambingkan oleh berbagai cobaan, oleh masalah, oleh angin, tofan, melalui masalah besar yang terkadang membuat kita tidak mampu lagi, membuat kita tidak berdaya lagi. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan sebagai jangkar yang kuat, sebagai gunung batu keselamatan kita, maka Dia akan menjaga kehidupan kita, sehingga dalam keadaan apapun, mengalami persoalan apapun, kita akan tetap dikuatkan oleh Tuhan. Iman kita akan tetap dikuatkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan mudah kecewa oleh Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kita. Oleh karena itu, kita butuhkan Tuhan sebagai jangkar yang kuat dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di hari-hari masa globalisasi seperti ini, kita akan mudah untuk mengikuti arus, untuk dihempaskan arus dunia ini, sehingga kita akan semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita semakin menjauh dari kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan cepat atau lambat dihempaskan oleh arus dunia, membawa kita kepada hidup yang penuh dengan kebinasaan. Oleh karena itu, peganglah Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita.
agar apapun keadaan yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita alami, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau pribadi saya, sejak saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan, baru saya mengerti, oh iya, ternyata Tuhan mau. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang tidak bergantung kepada manusia, orang yang hanya mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan selalu dinyatakan dalam kehidupannya. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, bukan berarti kita hanya diam terus menantikan kapan pertolongannya itu datang. Tapi kita juga harus mendekatkan diri, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Karena ketika kita memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, maka kita tidak lagi punya gairah untuk berharap kepada manusia, meskipun manusia menawarkan segala kekayaannya. Nanti kamu tenang aja, saya punya segala sesuatu untuk menolong kamu. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, maka apapun tawaran dunia yang begitu indah, kita tidak akan tertarik lagi. Saya punya Tuhan lebih, ya semua yang kamu punya juga itu Tuhan yang punya kok. Kalau memang Tuhan izinkan untuk kamu memberkati saya, ya puji Tuhan, pasti semuanya itu akan baik. Tetapi kalau Tuhan gak izinkan, ya berarti yang ada hanya kekecewaan. Oleh karena itu, jangan pernah berharap kepada apapun yang ada di dunia ini, karena semua itu akan lenyap. Sehingga ketika kita hanya menggantungkan harapan kita kepada hal itu, maka kita akan mudah untuk kecewa. Ketika kita kecewa, pastinya hubungan kita sama Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan akan terganggu. Sehingga kita tidak fokus lagi sama Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, kita jauh dari sumber kekuatan itu. Sehingga kita akan mudah menyerah, kita akan mudah kecewa dengan kehidupan kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa hidup kita itu sangat berarti bagi Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan dalam situasi apapun hidup kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan selalu membuat kita sanggup untuk melewati setiap proses yang Tuhan memang izinkan untuk kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak tahu apa yang kita harus perbuat, tetapi berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti akan berlalu. Oleh karena itu, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ayat penutup kita pada saat siang hari ini adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam keadaan apapun, tetap bersukacita, membangun hubungan yang intim sama Tuhan, karena Dialah sumber segala-galanya bagi kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan, kita akan menutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kalau saat ini kami masih ada, kami masih kuat, kami masih menikmati segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan meteraikan di dalam setiap hati kami, agar firman itu menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi penopang di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga di dalam keadaan apapun kami mau terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, apapun keadaan kami saat
saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, buat anak-anak remaja yang ada di GPDI Palmera Timur. Tuhan memberkati mereka, berkati sekolah mereka, berkati pekerjaan mereka, memberkati perkuliahan mereka. Apapun yang menjadi harapan mereka ke depan, kami percaya ketika mereka memiliki iman percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan, maka apapun yang mereka harapkan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Tuhan yang akan menjadi andalan mereka, sehingga apapun yang menjadi harapan mereka, semuanya akan Tuhan kabulkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pribadi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Allah selalu menyertai anak-anak remaja yang ada di GPDI Palmera Timur dan juga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus pakai mereka sebagai alat kepunyaan-Mu, pakai mereka sebagai umat kepunyaan-Mu, memberkati mereka hari demi hari yang mereka lalui. Biarlah di dalam keadaan susah ataupun senang, mereka terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.